Setiap aku ketemu beberapa pemerintah, nggak semua, tapi beberapa, itu selalu minta imbalan. Dengan kejujuran, moral yang aku punya, aku sangat sukses di luar negeri. Nggak cuma di Asia, tapi juga di Eropa. Kejujuran aku tuh dihargain, karena Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Indonesia kekurangan orang jujur. Yang PDI Perjuangan, anggota kalian yang pernah menghina rakyat. Terutama dan paling utama adalah juara dunia, manusia paling arogan sedunia yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata. Pecat sebagai anggota parlemen, pecat sebagai anggota parpol DPR RI dan pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia. Segera, sebelum situasinya semakin genting, sebelum lebih banyak korban yang berceceran. Gengs, pada kenyataannya emang hampir nggak ada tempat untuk orang-orang jujur di Indonesia. Orang-orang yang jujur di Indonesia harus berani mengorbankan hidupnya mereka sendiri. Setelah aku lulus dari kuliah, saat itu aku masih idealis banget dan aku pengen berkontribusi kepada masyarakat. Kenapa? Karena aku adalah orang yang suka traveling, dan saat aku traveling, aku suka banget untuk pergi ke pedalaman-pedalaman. Aku pernah masuk ke pedalaman di Flores yang jalannya aja bahkan masih rusak parah ya. Dan aku pernah masuk pedalaman-pedalaman di Lombok yang anak-anak kecilnya itu masih main dari botol-botol bekas dijadiin mainan karena saking mereka nggak punya uang. Aku ngeliat gimana masyarakat Indonesia rumahnya itu masih bolong-bolong, gengs, di pedalaman-pedalaman sana. Listrik kadang-kadang belum masuk, fasilitas bener-bener minim dan hampir nggak ada. Tapi saat aku pengen berkontribusi dulu ke Indonesia, aku bertemu dengan pemerintah-pemerintah Indonesia. Nggak usah deh yang tinggi-tinggi, ASN-ASN yang jabatannya rendah aja. Semuanya minta imbalan. Kita bikin program dari perusahaan swasta yang dibiayai dari perusahaan swasta untuk membantu melawan stunting gitu ya, atau gizi buruk di Indonesia dengan ngasih makanan atau cemilan yang sehat kepada anak-anak di sekolah. Ini dibiayain, orang-orangnya dilatih, dikasih produknya, dimodalin semuanya sama perusahaan swasta. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Setiap aku ketemu beberapa pemerintah, nggak semua, tapi beberapa, itu selalu minta imbalan. Terus program ini apa untungnya buat saya? Apa untungnya buat sekolah? Jadi namanya korupsi itu udah masuk ke semua lini masyarakat, nggak cuma di pemerintah-pemerintah atas, tapi di bawah semuanya udah korup semuanya. Dan yang bikin sedih, setiap hari aku harus bisa perang sama moral aku dan hati nurani gitu ya. Ini gimana aku mau membantu masyarakat, tapi begini gitu reaksi dari pemerintahnya. Aku bukan anak siapa-siapa, aku bukan anak yang lahir dari keluarga yang wow di Indonesia, bukan orang yang punya privilege gimana-gimana, aku cuma punya otak dan punya pendidikan. Dan orang kayak aku sendirian gak akan bisa bikin perubahan di Indonesia. Akhirnya aku putuskan untuk pergi aja ke luar negeri. Dan apa yang terjadi teman-teman? Dengan kejujuran, moral yang aku punya, aku sangat sukses di luar negeri. Gak cuma di Asia, tapi juga di Eropa. Kejujuran aku tuh dihargain, otak aku, kecerdasan aku, mereka gak ngeliat background aku, mereka nggak ngelihat aku datang dari keluarga mana. Semua yang aku katakan selama itu masuk logika, selalu dianggap, dan karirku naik secara pesat tinggal di luar negeri. Nah, gimana ini nasib bangsa kita kalau orang-orang yang jujur itu nggak punya tempat lagi di negara kita? Tapi teman-teman, jangan sampai kita kehilangan moral, jangan sampai kita kehilangan kejujuran dari dalam hati kita, karena itu yang benar-benar dibutuhkan sama bangsa kita. Aku berjanji kalau suatu saat memang aku udah berhasil membiayai segala macam hidupku dengan kualitas hidup yang aku mau, aku ingin banget mendedikasikan hidupku untuk ikut berkontribusi ngebangun negaraku yang sangat aku sayang ini. Tapi saat itu tiba, aku memastikan bahwa moralku sudah tidak bisa dibeli lagi dengan apapun, karena hidupku sudah sangat cukup. Please, untuk kita semua, jaga moral kita, jaga kejujuran kita, dan jangan sampai hancur dengan apapun yang terjadi di pemerintahan kita. Karena Indonesia tidak kekurangan orang pintar, Indonesia kekurangan orang jujur yang benar-benar baik dan mau berkontribusi kepada masyarakat, yang moralnya nggak bisa dibeli dengan uang berapapun. PDI Perjuangan, hari ini kita udah melihat beberapa anggota yang pernah berlaku arogan dan menyakiti masyarakat sudah dinonaktifkan oleh partai masing-masing. Tapi sampai saat ini kita masih menunggu bagaimana dengan jawaban kalian terhadap anggota-anggota kalian yang pernah menghina rakyat. Terutama dan paling utama adalah juara dunia, manusia paling arogan sedunia yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata yang ngasih dia makan. Jadi, kapan kalian akan segera mengambil tindakan tegas? Oh, satu lagi, semoga kalian pernah dengar ya slogan Save the best for the last. Nah, karena kalian nih lumayan terlambat ya dalam memberikan aksi, semoga saat kalian muncul, kualitas yang kalian berikan sebagai respon adalah yang terbaik. Kita bisa belajar
dari pos-pos sebelumnya, klarifikasi sebelumnya yang diberikan oleh partai politik, lumayan tidak tegas dalam kata-kata. Dengan kata-kata menonaktifkan, itu nggak terlalu transparan dan nggak jelas apa artinya, menonaktifkan di mana, apa fasilitas-fasilitas yang sudah hilang, sampai kapan dinonaktifkan, ataukah ini sama dengan dipecat, dan lain dan sebagainya. Jadi, kita berharap karena kalian sudah merespon paling lama, semoga kalian datang dengan respon yang sangat tegas. Pecat sebagai anggota parlemen, pecat sebagai anggota parpol, diharamkan untuk pernah masuk lagi ke anggota partai politik. Yang tegas, yang jelas, yang transparan, yang tidak dengan pidato-pidato normatif yang membuat masyarakat bertanya-tanya lagi apa ini artinya dinonaktifkan. DPR RI dan pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia. Kita sudah melihat bagaimana situasi sudah sangat genting. Korban-korban berjatuhan dari mulai para pahlawan-pahlawan demokrasi yang ingin menyampaikan aspirasinya, dan juga dari pihak aparat-aparat yang sedang bertugas, mereka pun juga banyak yang sudah terluka. Sampai kapan kalian mau menyaksikan adu domba dari bangsa Indonesia sendiri antara masyarakat dan aparat-aparat yang sedang bertugas? Sampai kapan kalian mau diam dan lambat dalam bertindak sehingga tidak bisa membendung amarah dari masyarakat? Kita nggak pernah tahu apakah benar yang membuat keributan itu adalah masyarakat yang benar-benar tulus atau ada provokator-provokator dari pihak-pihak yang akan mengambil kepentingan. Jadi, selesaikan masalah ini sekarang. Menyelesaikan masalah ini bukan dengan menyakiti satu sama lain antara pendemo ataupun dengan polisi. Menyelesaikan masalah ini adalah kita butuh kepastian sampai mana kalian sudah menjalankan progres-progres yang kita tuntut. Segera sahkan RUU perampasan aset, segera pecat para karyawan yang sudah menghina rakyat. Aku sudah melihat memang ada beberapa permintaan maaf yang udah muncul dari karyawan-karyawan ini. Bagus kalau memang mereka minta maaf, bagus kalau mereka memang menyadari apa yang mereka lakukan. Tapi impact dari perbuatannya itu sudah membuat kerugian yang sangat besar kepada masyarakat. Sakit hati dari masyarakat, kekecewaan yang luar biasa dari masyarakat. Kalau mereka masih punya malu, mereka akan mundur dengan sendirinya. Tapi karena mereka tidak punya malu, kita mau mereka dipecat segera. Apa yang susah untuk dilakukan ini? Apa yang menghentikan kalian dari melakukan ini? Berikan tuntutan-tuntutan kita, laksanakan tuntutan-tuntutan kita segera sehingga masyarakat bisa tereda amarahnya dari semua ini dan kita bisa menyelesaikan ini secara demokrasi yang baik. Apalagi yang sedang kalian tunggu? Kita nggak butuh lagi ada pidato-pidato yang menyatakan kami mendengar aspirasi dari masyarakat, kami minta maaf atas kelalaian yang terjadi. Kita nggak butuh kata-kata kosong, kita butuh aksi. Laksanakan segera 12 aspirasi yang udah kita tuntut dari kalian. Segera, sebelum situasinya semakin genting, sebelum lebih banyak korban yang berceceran. Setiap darah yang keluar itu ada di tanggung jawab kalian. Karena kalian tidak bergerak cepat, karena kalian tidak segera memberikan apa-apa yang sudah disuarakan oleh bangsa Indonesia. Laksanakan sekarang.